Hampir setiap datang musim hujan banjir selalu menghantui warga Jalan Rakartini, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pasalnya, selain daerahnya rendah, juga berada di bantaran Sungai Aur yang membelah kota Muara Enim. Kalau hujan deras datang cukup lama, kami sudah siap siaga datangnya banjir, kata salah satu warga Muara Enim bernama Herlina yang terlihat sibuk membersihkan rumahnya yang habis terendam banjir, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Menurut Herlina, banjir ini hampir setiap tahun melanda terutama ketika datang musim hujan. Dan karena seringnya terkena banjir, warga sudah terbiasa melakukan antisipasi seperti menyelamatkan barang-barang berharga dan elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Namun, akibat banjir ini tentu menguras tenaga dan pikiran sebab mereka harus berjaga-jaga terutama jika banjir datangnya pada malam hari yang sudah tentu mereka harus terjaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami, dari jam 5 subuh tadi, makan saja belum sebab tidak bisa masak karena rumah terendam banjir hampir 1 meter, pungkasnya. Harapan ke depan, lanjut Herlina, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mencarikan jalan keluar yang cepat dan tepat kepada warga sehingga tidak lagi banjir seperti melakukan normalisasi Sungai Aur yang optimal, membuat saluran air yang besar dan sebagainya. Hal senada dikatakan oleh warga setempat Suryanto, bahwa banjir ini sudah sering terjadi, bahkan banjir yang terbesar terjadi sekitar tahun 2019, dan banjir kali ini, hampir sama dengan tahun 2019, adapun kedalaman air bervariasi mulai dari sedengkul hingga mencapai 1,5 meter di dalam rumah. Kalau hujan tuh tidak berhenti mulai dari jam 1 sampai sekitar jam setengah 7 baru gerimis. Jadi kedalaman air itu sekitar 80, yang di depan 80 sintian, yang di belakang sampai 1,5 meter. Yo. Pihaknya berharap kepada Pemkab Muara Enim untuk mengoptimalkan normalisasi Sungai Aur dan merestrukturisasi badan Sungai Aur lebih lurus tidak terlalu berbelok-belok sehingga mempercepat jalannya arus air masuk ke Sungai Enim. Selain itu juga, untuk secepatnya menyelesaikan proyek kolam retensi dan mengoptimalkannya seperti dibuat lebih besar dan dalam sehingga bisa menampung debit air yang lebih besar lagi. Jika semuanya dilakukan mudah-mudahan banjir ini tidak terus berulang setiap datang hujan. Begitupun menurut Bambang Hermanto SH, bahwa arus air cukup deras sehingga membuat banyak masyarakat sekitar yang terjebak banjir di dalam rumah. Penyebabnya bisa saja diduga dampak dari pembangunan kolam retensi untuk menampung aliran air Sungai Aur, apakah kurang dalam dan kurang lebar. Jika banjir terparah ini penyebabnya pembangunan kolam retensi, dirinya meminta kepada Pemkab Muara Enim untuk mengkaji ulang perencanaan pembangunan kolam retensi tersebut. Jika tidak ada manfaatnya, hasil pembangunannya berdampak kepada masyarakat dan menghamburkan uang APBD untuk apa? Lebih bagi uangnya dialihkan saja untuk pembangunan pelebaran saluran drainase, kata notaris ini. Sementara itu Kepala BPBD Muara Enim H. Abdul Rozik Putra STMT, mengatakan bahwa ada beberapa titik lokasi pemukiman yang terendam oleh banjir di dalam kota. Di jam 2.15 dini hari, kami turun bersama tim BPBD, Satgas BPBD untuk monitoring keliling kota Muara Enim. Jadi ada beberapa titik jam 3 dini hari, beberapa titik itu tergenang air, yaitu diantaranya di Kelurahan Air Lintang, kemudian di depan di Famart ataupun Dapur Cantik, kemudian juga di depan seputaran stasiun di Pancamotor, kemudian juga di Jalan Kartini. Nah, kami jam 3 dini hari itu mau mengevakuasi warga yang memang lumpuh di Air Lintang, namun warga tersebut belum mau dievakuasi, sedangkan di rumahnya itu sudah sebatas lutut. Kemudian kami juga jam setengah 6 dini hari pagi tadi, itu kembali menemui pihak keluarga dan korban bencana itu untuk dievakuasi, masih tetap tidak mau.
Jadi ada beberapa warga yang kita dievakuasi ke musola. Ada 5 warga yang di air lintang. Sedangkan yang di Jalan RA Kartini, ini kami juga mengevakuasi ibu beserta bayinya yang baru lahir, dievakuasi. Kemudian ada beberapa warga juga kita evakuasi. Nah, kami di sini juga ingin membantu masyarakat dalam artian untuk membersihkan rumahnya. Kita bantu dengan menurunkan pompa mesin air untuk mengurangi banjir yang ada atau genangan air yang berada di dalam rumahnya. Ini akan kita bantu nantinya itu 3 unit pompa. Dan ini kan sering terjadi setiap ini langganan banjir ini, Pak. Upaya ke depan gimana? Kita akan berkoordinasi dengan pihak teknis, dalam hal ini PUPR, terkait masalah ini kan sungai Aur. Jadi sepanjang sungai Aur inilah yang terjadi genangan air kalau ada air tinggi. Nah, ini akan kita koordinasikan kalau bisa sungai Aur ya harus dinormalisasi agar tidak terjadi banjir lagi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.